Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, pada tanggal 13 Desember dini hari kita mendengar sebuah keputusan bahwa Habib Rizik Syihab ditahan oleh pihak kepolisian. Habib Rizik Syihab sebelumnya dinyatakan sebagai tersangka pelanggaran protokol kesehatan yang telah menyebabkan kerumunan di Petamburan. Ini adalah sebuah berita yang tentu saja sangat mengejutkan karena Habib Rizik adalah seorang tokoh ulama terkemuka, tokoh ulama yang terhormat dan banyak pengikutnya di berbagai daerah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ketika beliau berada di Tanah Suci selama 3,5 tahun kurang lebih, juga banyak tokoh-tokoh agama, ulama, habaib, kiai, ajengan yang juga datang kepada beliau. Tiba-tiba kedatangan Habib Rizik Syihab ini menyedot perhatian dan kita merasakan ada ketidakadilan di sana. Yaitu kenapa begitu banyak kerumunan yang terjadi di berbagai tempat akibat pilkada, maulid di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan di daerah-daerah lain. Tetapi seperti yang ditarget adalah Habib Rizik Syihab. Dan kemudian kita mengetahui setelah itu cukup banyak dinamika yang terjadi, peristiwa yang terjadi, yang puncaknya adalah pembunuhan, bahkan pembantaian terhadap 6 orang anggota Laskar Front Pembela Islam yang tidak bersenjata menurut keterangan dari FPI, dan juga mereka adalah anak-anak muda, calon penerus bangsa kita. Pembantaian apapun, pembunuhan apapun tidak bisa diterima dengan alasan apapun, apalagi mereka tidak bersenjata dan mereka tidak melakukan satu tindakan kejahatan, tidak di dalam suatu proses hukum yang menurut saya pembunuhan atau pembantaian tersebut sangat luar biasa keji dan biadabnya. Kita semua sebagai bangsa yang menganut Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu harus mengutuk ketidakadilan dan ketidakbiadaban ini. Saudara-saudara, Habib Rizik Syihab sekarang ini ditahan di Polda Metro Jaya atas satu kesalahan yang masih sumir. Masyarakat banyak yang mengadu kepada saya sebagai anggota DPR bahwa peristiwa ini adalah sebuah bentuk ketidakadilan. Kenapa? Karena di mana-mana terjadi kerumunan yang sama, tetapi kenapa kepada Habib Rizik Syihab dan para pengikutnya, terutama dari kalangan FPI dan umat Islam pada umumnya, ada diskriminasi semacam ini. Ini satu kenyataan yang menurut saya telah mengganggu rasa keadilan kita. Apalagi sebelumnya ada sebuah prolog penembakan tersebut yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, warga sipil kita. Menurut saya, apa yang terjadi sekarang ini bisa mengganggu ketentraman yang kita miliki sekarang ini. Kita lihat panggilan terhadap Habib Rizik dipenuhi dan Habib Rizik datang, bahkan menghimbau para pengikutnya untuk tidak ikut hadir yang bisa menyebabkan kerumunan. Dan Habib Rizik hanya datang bersama tim pengacara, tim penasehat hukum saja. Dan Habib Rizik juga kooperatif mengikuti semua proses yang ada di Polda Metro Jaya. Saya ingin menghimbau kepada aparat penegak hukum kita agar berlaku adil, termasuk menerapkan pasal-pasal harus berlaku adil. Apalagi ini soal kekarantinaan wilayah, soal protokol kesehatan, masih banyak kelemahan-kelemahan di dalam undang-undang itu. Karena undang-undang yang menyangkut tentang kekarantinaan kesehatan itu tidak sempurna. Kita tidak mengantisipasi akan terjadi pandemi global seperti COVID-19. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di sana, itu sama sekali agak berbeda. Banyak tokoh hukum, ahli hukum, pakar-pakar hukum menyatakan tidak tepat dikenakan pasal-pasal yang dituduhkan kepada Habib Rizik. Menurut saya, penggunaan atau tuduhan
terhadap Habib Rizik Syihab dengan pasal-pasal yang dituduhkan, yaitu pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan, ini sangat sumir. Kenapa? Karena kedua pasal tersebut menurut saya tidak mempunyai satu dasar-dasar yang kuat. Coba kita tilik pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Coba kita lihat juga 160 KUHP. Di situ tidak ada satu unsur-unsur yang bisa menjadikan Habib Rizik terkena pasal-pasal itu. Seperti juga pendapat para pakar hukum dipaksakan untuk diterapkan kepada Habib Rizik karena mereka ingin menghukum dan memenjarakan Habib Rizik, bukan ingin menegakkan keadilan. Jadi ini bukan persoalan menegakkan keadilan, karena terjadi diskriminasi hukum. Diskriminasi hukum itu kalau bisa kita lihat lagi, sekali lagi, banyak kerumunan tapi kenapa hanya ini yang difokuskan? Seolah-olah hanya Habib Rizik saja yang menciptakan kerumunan. Itu pun bukan atas kehendaknya. Dan sudah banyak pakar-pakar hukum yang mengatakan bahwa ini kalaupun ada pelanggaran, maka yang dilakukan sesuai dengan Pergub adalah denda. Sanksinya adalah denda. Jadi kita harus punya kepastian hukum. Di mana kepastian hukum? Ketika seorang Habib Rizik sudah membayarkan denda, tiba-tiba dituduhkan dengan pasal-pasal ini. Pasti ini bukan persoalan penegakan hukum. Ini persoalan dendam, ini persoalan ketidaksukaan, ini persoalan politik. Dan ini yang menurut saya sangat membahayakan situasi sekarang. Karena itu, saya menghimbau kepada pemerintah, pada Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam, Kapolri, dan aparat-aparat yang terkait dengan penegakan hukum. Persoalan hukum di Indonesia sebagai negara hukum, negara Pancasila, harus dipraktekkan secara adil. Jangan hanya menjadi jargon di bibir saja. Karena masyarakat sekarang ini sudah mendapatkan informasi secara masif melalui media sosial, melalui media-media online. Setiap orang memegang gadget dan mereka membaca berita, melihat video, melihat pernyataan dan sebagainya, dan mereka tentu saja mempunyai penilaian mana yang adil, mana yang tidak adil, mana yang beradab, mana yang biadab, mana yang mau cari keributan, mana yang memang cinta damai. Dan ini menurut saya sekarang ini tengah terjadi, bahwa perasaan masyarakat sekarang ini adalah ketidakadilan tengah terjadi di tengah kita, khususnya kepada seorang tokoh yang mereka cintai, yaitu Habib Rizik Syihab, dan juga beberapa orang yang sekarang ini dinyatakan sebagai tersangka. Nah, kalau kita ingin memang menciptakan satu kedamaian, kesejukan, dan bersama-sama bersatu dalam menghadapi pandemi COVID dan juga recovery ekonomi ke depan, tentu suasana situasi keamanan ini harus kita jaga bersama. Kalau tidak, ada pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, ada perasaan desperate. Ada pepatah mengatakan desperate people can do desperate thing. Jadi orang yang sudah merasa mereka itu mentok, tidak ada lagi jalan, mereka akan mencari jalannya sendiri. Apalagi kemudian kalau jalannya itu bukan jalan hukum, maka yang bisa terjadi adalah hukum merimba. Ini yang kita tidak inginkan. Karena kita cinta kepada republik ini, dan republik ini bukan hanya milik segelintir orang, republik ini milik kita bersama. Jadi marilah, saya kira kita ciptakan keadilan, terutama keadilan hukum, dan dalam hal ini saya menghimbau kembali kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tim gabungan pencari fakta mengenai pembunuhan terhadap 6 warga sipil anggota FPI yang sekarang ini keluarganya tidak mendapatkan penjelasan resmi dari negara, bahkan pernyataan bela sungkawa pun tidak ada. Mudah-mudahan ini adalah salah satu jalan keluar untuk mencari kebenaran, dan orang tidak mencari jalan kebenaran secara sendiri-sendiri ketika tidak ada lagi wahana menuju kebenaran itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.